Teman-teman, hasil tes SKD CPNS instansi Kemenkumham sudah rilis bersamaan juga jadwal pelaksanaan tes psikotes dan juga tes kesehatan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan juga kita akan bahas tuntas apa saja yang perlu kalian siapkan dalam pelaksanaan tes SKB untuk instansi Kemenkumham. Jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, ini sudah rilis terkait dengan jadwal ataupun hasil tes SKD CPNS Kemenkumham dan juga sudah rilis terkait dengan jadwal pelaksanaan tes kesehatan juga psikotes bagi teman-teman yang dinyatakan lolos untuk melaju ke tahapan tes SKB. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dari SKD CAT menuju SKB, dan bagi teman-teman jangan lengah, persiapkan dengan baik tes SKB ini agar saat nilai kalian kecil di SKD, kejar di SKB ya, karena SKB ini merupakan tahapan tes terakhir yang bisa menentukan teman-teman lolos atau tidaknya menjadi seorang ASN. Karena tes SKB ini poinnya 60% dalam penilaian akhir nanti. Untuk SKD-nya itu 40%. Jadi nilai SKD dan SKB nanti akan digabungkan untuk menentukan nilai akhir kalian dinyatakan lolos menjadi CPNS instansi Kemenkumham atau tidaknya. Dan bagi teman-teman yang belum lolos, belum diberi kesempatan, jangan berkecil hati. Siapkan diri kalian dengan matang. Kita coba lagi di tahun depan atau di tahun berikutnya saat ada pendaftaran, selagi persyaratan masih memenuhi, kemudian umur cukup ya, ada pembukaan, ikut lagi. Jangan kalian tunda-tunda, karena kalian sudah melakukan yang terbaik tahun ini dan pastinya kalian sudah sampai ke tahap SKD, itu sudah hebat ya, sudah berhasil, kalian sudah menjadi pemenang. Kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik, hasilnya itu kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa ya, Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik teman-teman, saya akan bahas ya terkait dengan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan dalam menghadapi tes SKB dan juga tes kesehatan serta psikotes yang dekat ini. Dan silakan teman-teman pastikan tonton videonya sampai selesai agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Nah, untuk file ini kalian bisa download ya di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini, atau kalau kalian ingin download langsung bisa juga melalui laman csn.kemenkumham.id. Di sana nanti ada 3 file pengumuman kelulusan SKD serta ketentuan tes SKB kesehatan dan psikotes. Kemudian file kedua ada lampiran 1 terkait dengan nama-nama yang lolos SKD CAT ya menuju SKB atau file perankingan. Itu perankingan digabungkan antara non CAT, non SLTA, antara SLTA baik penjelasan, pemeriksaan imigrasi, semuanya digabungkan dalam satu file di lampiran 1. Sedangkan di lampiran 2 itu nama-nama yang lolos SKB dan juga ada jadwal tes kesehatan dan jadwal psikotes. Jadi silakan kalian download ya filenya langsung di laman website csn.kemenkumham.go.id atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, kita akan baca terkait dengan file tentang hasil seleksi kompetensi dasar dan juga jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang tes kesehatan, pengamatan fisik dan juga psikotes. Nah, ini kita lihat ya. Yang pasti teman-teman perlu ketahui dalam tahapan tes SKB baik formasi SLTA seperti penjelasan dan pemeriksaan keimigrasian dan juga formasi non SLTA itu tetap tes SKB CAT-nya ada, kemudian tes kesehatan, pengamatan tes kesehatan, kemudian psikotes ya itu tetap sama ada. Hanya saja tes ukur tinggi badan itu untuk yang non SLTA itu tidak ada, atau formasi sarjana D3 S2 tidak ada. Formasi penjelasan pemeriksaan keimigrasian atau SLTA itu yang ada tes tinggi badan. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian untuk tes kesemaptaan ini di non SLTA tidak ada, tetapi di SLTA ini ada ya. Nah, yang hanya bedanya kalau di formasi jabatan non SLTA itu ada tes praktik kerja. Di SLTA itu tidak ada yang namanya praktik kerja. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini terkait dengan urutan tahapan tesnya ya. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, ini kita baca terlebih dahulu filenya, pengumuman tentang hasil SKD ya tadi. Yang pertama atau poin pertama, ini hasil seleksi kompetensi dasar CPNS
Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana cantum dalam lampiran 1 pengumuman ini. Nah, berarti tadi sudah saya sebutkan ada lampiran 1, lampiran 2 ya. Lampiran 1 itu pengumuman nama-nama yang rankingan dari SKD ke SKB. Pengumuman 2 itu yang lolos mengikuti ataupun jadwal dari SKB. Nah, peserta yang dinyatakan lulus SKD dan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya adalah peserta yang memiliki kode PL. Jadi kalau kodenya P saja, P itu artinya passing grade ya. Kemudian kalau P garis miring L itu artinya passing grade dan juga lolos. Nah, yang ada kode P garis miring L itu yang lolos dari SKD menuju SKB. Nah, kemudian ini maksud arti kode ya. Kalau P itu passing grade, tetapi dia lulus nilai passing grade ya, tetapi dia tidak lolos ke SKB. Kemudian kalau P garis miring L ini dia lolos passing grade, memenuhi nilai ambang batas dan lolos juga ke SKB. Kalau TL itu tidak lolos, artinya tidak lolos passing grade ya. Kemudian kalau TH artinya mereka yang tidak hadir saat pelaksanaan tes SKD CAT tadi. Nah, poin 5, peserta yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, SKB-nya ini kalian bisa cek di sini ya, ini tabelnya. Tentunya pada poin A ada SKB kesehatan, pengamatan fisik dan psikotes bagi seluruh peserta. Nah, untuk poin 2, SKB praktik kerja bagi peserta dan kualifikasi pendidikan non SLTA, artinya hanya sarjana dan juga D3 ya atau S2. Jadi yang SLTA penjaga tanah pemeriksaan keimigrasian yang tidak ada tes praktik kerjanya. Poin C, SKB kesemaptaan dan keterampilan ini juga untuk yang penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Kemudian SKB wawancara ini seluruh peserta, seluruh formasi instansi Kemenkumham ada tes wawancaranya. Termasuk juga SKB CAT ya, ini bagi seluruh peserta formasi apa saja di instansi Kemenkumham. Jadi SKB CAT-nya itu sama, kemudian SKB wawancaranya itu sama bagi semua peserta. Kemudian poin 6, titik lokasi, artinya tempat ujian ya, tempat pelaksanaan tes SKB. Poin A, bagi peserta dan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, titik lokasi pelaksanaan SKB sesuai lokasi kebutuhan yang dilamar. Jadi artinya titik lokasi ini bagi yang SLTA, mereka yang mendaftar sesuai kanwilnya. Jadi kanwilnya di mana, berarti tes SKB-nya di sana ya. Poin B, bagi peserta dan kualifikasi pendidikan non SLTA atau sarjana D3 dan S2, titik lokasi pelaksanaan SKB sesuai dengan titik lokasi pelaksanaan SKD. Jadi saat kalian SKD CAT kalian di mana kanwilnya kemarin, SKB-nya tetap di sana juga ya. Berbeda kalau SLTA tadi dia harus sesuai dengan kanwilnya. Kemudian untuk C, bagi peserta titik lokasi SKD di luar negeri, pelaksanaan SKB non CAT-nya akan dipusatkan pada titik lokasi di DKI Jakarta. Artinya di DKI ya atau di Jakarta nanti. Bagi peserta yang SKD pelaksanaan SKB non CAT bagi yang lokasi SKD di luar negeri. Poin 7, peserta yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya mengikuti SKB kesehatan. Artinya setelah ini kalian akan menghadapi tes SKB. Yang pertama adalah SKB kesehatan pengamatan fisik dan juga psikotes ya, yang ada pada lampiran kedua, yang ada nama, lokasi, kemudian tanggalnya juga, jam berapa, hari apa ya. Ini sudah ada juga contoh seperti ini. Kalian bisa download sesuai kanwil ya, sesuai per kanwil atau sesuai kalau non SLTA tadi sesuai dengan SKD-nya kalian di mana kemarin, kalian download di laman CSN kemenkumham.go.id. Nah, ini poin A, ada ketentuannya ya. Poin A, masing-masing peserta wajib mengikuti seluruh tahapan tes SKB kesehatan pengamatan fisik psikotes yang terbagi dalam 2 jenis tes. Nah, seluruh peserta ini wajib semuanya ya. Yang pertama pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik, yang kedua tes psikologi. Jadi tes pengamatan fisik dan kesehatan ini berbeda harinya dengan tes psikotes. Jadi tidak dibuat dalam satu hari. Jadi beda hari. Harinya berurutan, tanggal 20, 21 ya, ada 21, ada 22. Tergantung kalian dapat jadwalnya di mana, jadwalnya kapan dan lokasinya di mana. Kemudian poin B, peserta wajib membawa, nah ini yang pertama, kartu peserta ujian yang dicetak melalui akun masing-masing peserta pada laman. Nah, kartu ujian ini belum tahu apakah menggunakan kartu yang sama SKD CAT, karena kalau tahun kemarin kartu ujian SKB itu sama dengan kartu SKD CAT ya.
Tetapi kalau misalnya ada perubahan, ya mungkin tahun ini ada perubahan ya, mungkin saja. Tetapi kalian bisa cek di akun SSCSN kalian masing-masing. Kalau memang tidak ada updatean, berarti tetap bawa kartu SKD CAT yang kemarin. Kemudian yang kedua, dokumen identitas kependudukan berupa. Nah, berarti bawa juga selain kartu peserta, bawa juga dokumen identitas. Yang pertama, KTP, bisa KTP ya. Kedua, kartu keluarga. Kalau tidak ada KTP, wajib bawa kartu keluarga. Kalau tidak ada, surat keterangan pengganti KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman ektp data kependudukan sipil. Ini bagi belum ada KTP. Jadi tidak dibawa tiga-tiganya, cukup bawa satu aja. KTP, kalau nggak ada KTP bawa KK, kalau nggak ada KK, KTP nggak ada, baru ada KTP misalnya, bawa surat perekaman ektp. Jadi cukup pilih 3 file ini. Ketiga, alat tulis pribadi, bisa pena dan juga pensil. Sebaiknya bawa pensil saja ya. Poin C, peserta mengenakan pakaian dan ketentuan. Nah ini untuk pakaian pemeriksa kesehatan dan pengamatan fisik. Nah ini pakaiannya untuk pria kaos oblong tanpa kerah berwarna putih lengan pendek. Nah contohnya seperti ini ya. Celana pendek berwarna putih, sepatu olahraga warna bebas. Wanita kaos putih lengan pendek, bagian jilbab mengenakan kaos putih lengan panjang dan mansep berwarna putih dan jilbab bergo berwarna hitam polos. Contoh seperti ini untuk wanita. Celana dan olahraga panjang training berwarna hitam, sepatu olahraga warnanya bebas ya. Kemudian untuk tes psikologi atau tes psikotes. Kalau tadi tes kesehatan dan juga pengamatan fisik, kemudian tes psikologinya, kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak bukan jeans, celana berwarna hitam polos bagi menggunakan jilbab, sepatu tertutup berwarna hitam. Jadi saat tes psikologi kurang lebih pakainya sama seperti pelaksanaan tes SKD CAT kemarin ya. Nah kemudian selanjutnya adalah untuk teman-teman ini diwajibkan harus hadir ya 60 menit sebelum pelaksanaan SKB dimulai. Jadi kalau jadwal kalian jam 8 pagi ya kalian datanglah ya jam 6.30 atau jam 7 lah paling telat. Karena jangan sampai kalian telat. Kalau kalian telat ya nanti panitia berhak akan menggugurkan keikutsertaan kalian ya dalam tes SKB yang nanti akan kalian laksanakan. Nah teman-teman, untuk tes kesehatan ini memang sudah banyak ya diinformasikan bahwa tes kesehatannya itu ada tes ukur tinggi badan dan berat badan untuk SLTA, non SLTA itu tidak ada. Nah banyak pertanyaan apakah BMI masuk, katanya kemarin di awal kan nggak ada BMI, hanya TB aja. Saran saya yang penting kalian kalau selagi tinggi badan cukup ya kalian jangan khawatir ya. Masih bisa lah ya. Yang pastinya kalau tinggi badan mencukupi ya itu saat pelaksanaan tes kesehatan nanti ya masih bisa lah diusahakan ataupun mungkin saja bisa ditolerir oleh tim kesehatannya. Kemudian yang selanjutnya tekanan darah. Tekanan darah ini menyesuaikan ya. Kemudian TBC, HIP, periksa tato tindik dan rectal toucher atau anus corong. Nah ini yang merupakan hal yang fatal. Kalau kalian ada indikasi TBC, HIP atau rectal toucher atau anus corong atau misalnya ada tato, ada tindik ya, ini bakal kalian gugur nantinya. Karena kenapa? Ini akan mengganggu proses dalam teman-teman nanti bekerja. Kalau selagi ada pertanyaan sebagai teman, kalau gigi, mata ya, kayak kacamata misalnya ada keloid ya atau ambeien itu tidak disebutkan di sini ya. Bisa saja itu bisa menjadi tentunya penilaian tersendiri dalam artian bisa saja ditoleransi karena yang paling fokus titiknya ini diperiksa adalah TBC, HIP, periksa tato tindik dan juga rectal toucher atau anus corong. Anus corong itu untuk melihat teman-teman apakah memiliki kelainan seksual ya. Ini titik fokus utamanya. Jadi berbeda dengan pemeriksaan ambeien, tetapi pemeriksaan rectal toucher ini lebih titik beratkan kepada teman-teman yang memiliki kelainan seksual atau LGBT ya. Nah ini yang paling sangat membahayakan. Jadi kalau teman-teman ada indikasi TBC, HIP, periksa ada tato tindik atau ada indikasi kelainan seksual, nah ini pasti akan digugurkan. Kemudian untuk tes psikotes ya, tes psikotes itu tentunya tidak ada kisi-kisi
tertentu ya yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Tetapi pada umumnya tes psikotes itu soal-soalnya sama, ada kemampuan verbal, ada ketelitian, ada kemampuan kepribadian ya. Nah ini sudah saya banyak buat video di YouTube saya, silakan kalian bisa cek di playlist juga, dan tentunya pelajari, saran saya pelajari semuanya, semua materi yang sudah saya berikan psikotes di video saya pelajari. Kita tidak tahu soal yang mana yang keluar. Karena kenapa? Tes psikotes ini untuk menitnya ini kurang lebih 90 menit, tetapi tentu akan dibagi ya ke dalam beberapa subtes. Jadi ada berapa subtes. Jadi satu subtes itu memiliki soal tersendiri, waktu tersendiri. Kemudian materi lain juga seperti itu. Nah, jadi pastinya teman-teman pelajari semua materi. Kita tidak tahu soal mana yang akan masuk. Segala kemungkinan materi itu akan masuk. Materi-materinya silakan kalian bisa cek di video-video psikotes yang telah saya buat, itu sudah ada dan sudah lengkap ya. Kemudian untuk tes kesemaptaan dan juga keterampilan ya, untuk tes kesemaptaan ini tersendiri. Tes keterampilannya itu digabungkan ke dalam tes wawancara nantinya ya. Intinya keterampilan ini apapun keahlian yang kalian miliki itu silakan dibawa. Jadi jangan kalian minder atau kalian merasa kalau tidak ada silat atau misalnya bela diri itu akan gugur. Tidak ya, semua keterampilan bisa. Kemudian kalau ada sertifikat piagam dibawa, tetapi ini bukan wajib, hanya sebagai kalau untuk penambahan nilai teman-teman semuanya. Kemudian untuk tes kesemaptaan, ini ada kesemaptaan A dan juga kesemaptaan B. Kesemaptaan A itu lari 12 menit, kesemaptaan B itu ada pull up, chinning, push up, sit up, run ya. Itu untuk kesemaptaan B. Ini hanya ditemukan pada teman-teman yang melaksanakan atau mendaftar formasi penjagaan pemeriksa keimigrasian. Sedangkan di non SKTA tidak ada tes kesemaptaan ini. Untuk tes praktik kerja ini sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar nantinya. Misalnya kalau formasinya bidan, ya praktik kerjanya mungkin akan praktik bagaimana menangani pasien. Dokter juga seperti itu. Atau bagi formasi misalnya teman-teman yang mendaftar di penyuluh hukum dan sebagainya, nanti akan dites bagaimana misalnya untuk tes praktik kerja membuat misalnya draft ya, atau mengoperasikan membuat surat misalnya. Nah, nanti itu bentuk-bentuk dari tes praktik kerja nantinya. Nah, untuk tes SKB CAT ini tentunya soal-soalnya kemarin sudah rilis terkait dengan apa saja yang akan diujikan, materi-materinya. Pastinya kalian pelajari sesuai materi yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan RB kemarin ya. Dan kemudian untuk tes SKB CAT-nya biasanya 100 soal dan untuk waktunya 90 menit. Jadi pelajari semuanya karena SKB CAT ini berbeda dengan SKD. Kalau SKD mungkin penalaran soal-soalnya masih banyak, tapi SKB CAT ini soal-soalnya kebanyakan bentuknya hafalan. Jadi kalian pelajari kuat-kuat di hafalan, kalian baca ya. Yang pastinya untuk jadwal dari SKB CAT ini dari tanggal 9 sampai tanggal berapa ya, 20 Desember nanti. Nah, untuk jadwalnya tempat pelaksanaan tes SKB CAT-nya itu akan nanti diinfokan juga kemudian secara berkala baik di laman SCCSN ataupun di laman website csn.kemenkumham.go.id ya. Nah, kemudian untuk bobot penilaian dalam SKB ini yang paling besar itu SKB CAT. SKB CAT itu 50% ya. Jadi jangan sampai lengah kalian tidak belajar SKB CAT. Kalau yang lain itu bobot penilaiannya seperti kesehatan psikotes itu hanya 10%. Kesemaptaan atau keterampilan praktik kerja itu 30%. Dan wawancara itu 10%. Yang paling besar adalah SKB CAT, 50% menyumbang. Jadi jangan sampai kalian kecil. Jadi pelajari kalian di SKB CAT ini fokus. Tapi yang terdekat ini harus kalian fokuskan dulu psikotes dan juga kesehatan. Karena ini menggugurkan untuk sistemnya ya. Sedangkan yang lain itu tidak menggugurkan. Jadi nanti langsung di akhir apakah kalian dinyatakan lolos menjadi CPNS atau tidak. Mungkin itu untuk informasi ya sementara yang dapat saya sampaikan bagi teman-teman yang mungkin berminat bimbingan belajar ya, silakan kalian bisa daftar, kelas sudah dibuka untuk SKB CAT atau untuk tes psikotes atau tryout-nya saja sudah ada juga, link ada di komentar yang saya sematkan ya.
di deskripsi video ini juga saya letakkan linknya. Pastinya kalian belajar, jangan lengah, jangan buang-buang kesempatan. Ini tahapan terakhir. Ingat, tahapan terakhir ini tahapan penentuan apakah kalian dinyatakan lolos nantinya menjadi seorang CPNS atau tidak. Semangat berjuang dan jangan lupa berdoa, berikan yang terbaik dan minta restu orang tua atau orang yang tersayang bagi teman-teman semuanya. Dan juga pesan saya terakhir, mudahkanlah urusan orang lain, karena kalau kita memudahkan urusan orang lain dengan bersedekah misalnya ya, maka urusan kita, hajat kita, impian, keinginan kita itu akan dimudahkan, dan juga apa yang kita inginkan akan bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terakhir, jangan lupa subscribe channel ini dan bantu share, dan pastikan kalian cek video-video saya agar teman-teman bisa semakin siap lagi dalam menghadapi tes SKB, baik SKB CAT ataupun SKB non CAT. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.